Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita luar biasa di dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Terima kasih Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami berlindung di dalam naungan Tuhan yang maha kuasa dan kami percaya berkat Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mau bersorak, kami mau tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Mari bersyukur bahwa Tuhan bahwasanya selamanya kasih-Mu yang baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. mari Kami menyembah-Mu, mari Raja segala raja. Tuhan baik. Amin. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan itu yang selalu mengikuti kami sepanjang umur kehidupan kami. Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Biarlah di bibir mulut kami Tuhan senantiasa terucap pujian, syukur, penyembahan bahwa Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom sahabat biasa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. God is faithful, God is graceful, and God is so good, so nice. Pagi hari ini saya mengingat kebaikan Tuhan waktu saya masih beberapa tahun lalu di sekitar tahun 2007. Tahun 2007, saudara, saya menikah bulan April tanggal 2. Dan tidak berapa lama setelah menikah, saya berangkat ke Pulau Serui, Yapen Waropen, Papua. Karena memang sebelum menikah, saya full time di gereja Betani. Dan setelah menikah, kami planningnya memang langsung berangkat ke Papua. Karena suami saya ditugaskan di Yapen Waropen sebagai dokter PTT. Dia kontrak selama 1 tahun untuk bekerja di Pulau Yapen Waropen. Kami tidak pernah ke sana, kami hanya dengar dari apa kata orang saja untuk pergi bekerja di Yapen Waropen. Itu pulau yang salah satu pulau yang terdapat di Papua. Nah, singkat kami pergi ke sana, saudaraku, semua karena anugerah Tuhan. Yang pertama, kami nggak pernah kenal tempat itu. Yang kedua, tempat itu jauh dari keluarga, nggak ada keluarga sama sekali. Yang ketiga, tempat itu adalah kepulauan. Suami saya berangkat duluan. Setelah menikah, beberapa hari kemudian dia langsung pergi ke sana. Dan atas kesepakatan bersama, saya menyusul. Karena prinsipnya kalau udah menikah nggak boleh pisah-pisah, begitu kata gembala saya. Jadi kami berangkat 2 minggu sesudahnya. 1 minggu setelah menikah suami pergi, 2 minggu setelah menikah saya pergi, berarti 1 minggu kemudian. Saya pergi ke sana dan ternyata yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Yang saya katakan tadi bahwa kami nggak pernah ke sana, tempat itu adalah tidak ada keluarga, tempat itu adalah tempat yang jauh. Dan saudara, begitu pergi ke sana, orang-orang di sana semua adalah orang-orang asing. Nah, you know kan, tempatnya kalau di Papua kita beda, komunikasinya beda, latar belakang budayanya tuh beda banget, sangat berbeda. Nah, saking berbedanya kita itu perlu mengadakan penyesuaian. Begitu kami tiba di sana, hebatnya saudara, yang pertama yang kami syukuri, ternyata 1 minggu pertama ketika suami datang ke Papua itu di sana dia langsung masuk gereja. Begitu masuk di gereja, ayo perkenalkan, ini ada dokter baru. Ini masih tiba di kotanya ya, di kota itu ketemu dengan dia memperkenalkan diri, nama saya Dr. Gandhi Napitupulu, marganya Napitupulu. Singkat cerita, ketika dia berdiri memperkenalkan diri di gereja, ada satu keluarga Napitupulu namanya. Keluarga Napitupulu ini langsung setelah ibadah langsung mendekati dia. Terus katanya kepada, nak kamu itu keluarga, saya juga Napitupulu. Oh iya, oh wow, langsung ketemu waktu itu, langsung perkenalkan diri, langsung diajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya, langsung diperlakukan mbak keluarganya sendiri, ibarat adiknya. Jadi langsung keluarga ini mengundang kita. Mereka keluarga yang punya 2 orang anak itu baik sekali. Jadi waktu suami saya menjemput saya, dia udah tinggal di keluarga itu dengan mendapat penyambutan sebagai keluarga. Jadi yang pertama yang kita khawatirkan bahwa tempat ini tempat yang jauh. Dan yang kedua nggak ada keluarga. Tuhan kirim keluarga di sana. Keluarga itu baik sekali. Nah, ini merupakan tempat yang ada di kota. Kami harus berangkat ke tempat kerja suami saya itu harus naik kapal. Kapal ini 5 jam perjalanan, itu dikatakan oleh orang-orang sana itu kapal putih. Kami harus ke sana dengan ya berombak, bisa mabuk dan lain sebagainya. Kami tiba di satu tempat yang ada di pulau yang namanya Pulau Woi. Dalam perjalanan ketika menuju Pulau Woi ini, kita melewati beberapa pulau. Saya lupa namanya, itu ada beberapa pulau dan ternyata suami saya ditempatkan sebagai dokter untuk
keliling puskesmas. Keliling puskesmas ini ada beberapa puskesmas, tapi bukan ditempuh dengan motor atau mobil, tapi ditempuh dengan perahu. Ada yang perahu katinting atau perahu motor, dari satu pulau ke pulau yang lain dia harus keliling ke puskesmas itu. Nah, begitu kami nyampe di tempat itu, tempatnya asing. Sudah asing, ternyata nggak ada listrik, baru nggak ada signal. Yang ketiga, rumah dokter itu terletak di pinggir pelabuhan. Dari pinggir dermaga atau pelabuhan itu hanya sekitar berjarak 50 meter. Jadi persis di depan pelabuhan. Dan tempatnya tuh cantik sekali, saudara. Itu rumahnya kayak rumah apung, rumah kami rumah permanen, tetapi rumah penduduknya kayak rumah apung. Itu di pinggir-pinggir pantai. Dan itu kalau dilihat dari kapal, kalau kami belum turun, itu kelihatan sangat eksotik. Itu sangat cantik dan luar biasa. Tapi begitu kami turun di sana, nggak ada listrik, nggak ada signal, saudara. Di depan dermaga. Jadi itu berkecamuk antara menikmati keindahan alam. Di sana penduduknya sangat ramah, sangat baik hati, sangat welcome. Tapi itu, saudara, ngerinya tuh nggak ada signal. Nggak ada signal, nggak ada siaran televisi, nggak ada apapun. Jadi begitu nyampe di sana, kita harus langsung membiasakan diri sebagai penduduk di pengasingan. Namanya pedalaman, saudara. Yapen Waropen itu termasuk golongan pedalaman. Nah, saudara, itu merupakan proses yang luar biasa. Tapi disinilah saya belajar mengucap syukur. Di 2 minggu pertama saya menikah, saya menemukan kenyataan bahwa saya itu diproses dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi kasih Tuhan membuat saya berpikir bahwa Tuhan itu baik-baik saja. Penduduk di sana ramah, kota desa pedalaman di sana itu indah dan harus saya syukuri. Dan yang luar biasa, saya ke sana bersama dengan pasangan yang diutus Tuhan untuk menjadi pasangan hidup. Ya namanya menikah, bahagia pasti ya, bisa melayani suami di rumah. Kami pertama kali ke sana itu dengan mertua kami itu wah luar biasa, saudara. Kami menikmatinya begini. Kami ya namanya baru melayani suami, belajar mempersiapkan segala satu, masak dan lain sebagainya. Tapi saudara, itu yang saya bilang, nggak ada listrik, nggak ada signal. Dan sewaktu-waktu ternyata suami saya bisa saja dia pergi ke kota untuk ada urusan-urusan tentang pekerjaannya. Saya pernah mengalami, saya tuh ditinggal waktu itu sama mama mertua saya. Pernah juga ditinggal sendiri hanya dengan orang di kampung yang menemani saya. Itu gelap, kadang ada genset, kadang enggak. Jarang sekali kita punya genset. Jadi kadang hanya dengan lampu seadanya. Nah, yang uniknya di sini, saudara, waktu itu kalau nggak salah tahun 2000, ya 2007, sebelumnya tahun berapa itu tsunami ya, saudara. Jadi di tempat kami di depan pelabuhan itu ngeri-ngeri sedap juga, karena kalau jadi apa-apa tsunami kita nggak bisa hubungi keluarga, kita nggak bisa kontak dengan keluarga, dan itu bisa saja terjadi sesuatu dan lain hal. Sementara suami nggak ada lagi pergi ke kota untuk kebutuhan pekerjaan. Tapi Tuhan pelihara. Dan saya bersyukur, saya bersyafaat, saya berbahasa roh, Tuhan, bersyukur apapun yang ada yang terjadi. Bahkan di sana itu seringkali suami mendapat pasien itu yang malaria. Jadi namanya di Papua ya, saudara, seringkali kena penyakit malaria. Bahkan suami saya pernah mendapat penyakit malaria. Tapi akhirnya kami bisa melewati. Nah, saudara, kami pergi ke gereja, ada kadangkala berjalan kaki, kadangkala naik perahu ketinting. Perahu ketinting itu mesinnya menggunakan mesin paras rumput. Jadi tekat. Itu pengalaman luar biasa. Tapi saudara, ada satu gereja di sana, gerejanya ketika kami memuji Tuhan, itu janjinya begini. Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi itu puji-pujian yang lembut, tapi dinyanyikan cepat-cepat dengan bertepuk tangan. Itu indah sekali dan luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Dan saudara, di sana kalau mau beli ikan, di depan dermaga itu, saudara, itu ikan-ikannya
ikan-ikan, kalau kita cari ikan itu hanya lihat begini, ikannya banyak sekali. Ikan-ikan segede-gede gini saudara, ikan kakap itu jualnya 5.000 perak. Wah, murah sekali. Dan kita berlimpah-limpah dengan ikan. Kalau kita pergi ke namanya Pulau Miosnom itu pulang bawanya ikan satu perahu saudara. Dan bawa ikan asin itu banyak sekali. Nah di sana kalau kita makan buah yang namanya buah matoa itu satu pohon bisa ditebang hanya untuk ngasih ke dokter. Jadi berlimpah-limpah berkat. Nah kesaksian itu cukup panjang. Saya cuma mau bilang pada pagi hari ini bahwa I'm so grateful dengan keadaan seperti itu, bahwa di tengah-tengah yang kita lihat ada kita seolah-olah sendiri, kita seolah-olah tidak ada siapa-siapa, dan kita seolah-olah dalam kesunyian. Tuhan utus keluarga Napitupulu waktu itu yang menjadi keluarga di tengah-tengah kami. Tanpa kita kenal, mereka menganggap kami ini keluarga. Dan di sana sekalipun gak ada listrik, sekalipun gak ada TV, tapi penghiburan Tuhan luar biasa. Bahkan banyak hal pemeliharaan. Bahkan kalau mau dibilang saudara, saya pernah ditinggal sendiri karena suami harus bekerja, tapi Tuhan pelihara, tsunami nggak terjadi, apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Bahkan suami saya pernah merawat orang melahirkan di atas perahu, dan mereka makannya apa saudara? Hanya makan papeda untuk mengganjal perut. Wah, keadaan di sana itu banyak hal yang kalau kita saksikan itu pengalaman yang luar biasa. Namun satu hal yang saya mau katakan saudara, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila kita merenungkan di dalam kehidupan kita, mungkin ada banyak proses yang kita alami, mungkin ada banyak kejadian yang kita hadapi, tetapi selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Baik itu berupa makanan yang Tuhan berikan, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Oksigen itu mahal saudara. Kalau kita masih bisa bernapas pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun kita sakit, kita masih memiliki orang-orang yang kita cintai. Kalaupun kita mengalami tekanan dalam persoalan kehidupan, kita masih punya Tuhan yang hebat. Amin. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur apapun yang menjadi kondisi dan keadaanmu yang engkau dan saya alami sampai pada hari ini. Amin. God is faithful. Sebab itu, marilah kita juga setia karena Tuhan itu setia. Saudaraku, saya mengajak sebelum kita lebih lanjut lagi untuk membaca merenungkan firman Tuhan, jangan lupa please like, comment, share, and subscribe for more videos. Kami menyajikan tayangan setiap pagi 5 pasal per hari. Dan setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kami tayang di Gracia Hope Compassion Channel. Bagi saudara-saudara yang sudah ketinggalan, bisa kembali ke belakang untuk melihat video-video yang sudah kami tayangkan. Ada banyak berkat yang bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita lewat sharing firman Tuhan. Please like, comment, share, and subscribe for more videos. Maka saudara dan saya sudah membantu untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Injil Kerajaan itu harus disampaikan sampai di ujung, di pelosok bumi ini. Dan saya bersyukur, seperti kesaksian tadi, saya pernah pergi ke Papua, dan di sana kami pernah melayani, beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Ketika engkau dan saya sudah memberitakan Injil, engkau dan saya sudah melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saudaraku, kita akan membaca tentang kitab 2 Tawarik 4 dan 2 Tawarik yang ke-8. Kemarin kita sudah belajar dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana kisah Daud dan Salomo yang begitu luar biasa, yang menjadi inspirasi, bahwa setelah Daud meninggal, dia memberikan legasinya, dia memberikan pembapaannya, dan bagaimana dia mendidik Salomo itu bukan dengan biasa-biasa saja, tetapi dia mempersiapkan generasinya ini untuk menjadi generasi yang bisa melayani Tuhan. Saudaraku, sampai sejauh ini percayalah bahwa kita harus belajar untuk dituntun, dipimpin di
di dalam rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Salomo berhasil menduduki kerajaan Israel dengan digembleng, dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi raja yang siap memimpin kerajaan. Nilai-nilai yang dia pelajari, penundukan diri, kerendahan hati, kemurahan hati, dan belajar untuk mengenal ketetapan dan kehendak Tuhan. Belajar untuk mempersembahkan korban yang terbaik, sehingga dia menjadi raja yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Sebelumnya kita sudah belajar tentang di bait suci itu ada logam-logam mulia di pasal yang keempat, di mana ada banyak hal, saudara. Dari bait suci itu ada kebanyakan emas, karena pada zaman Salomo perak itu dianggap tidak berharga. Kebanyakan emas, logam-logam mulia yang ditaruh di bait suci. Bagaimana kerub-kerubnya, bagaimana lautan, mereka mengatakan lautan itu seperti tempat air, dan banyak sekali kerub-kerub semuanya, benda-benda logam mulia yang ada di bait suci. Nah, pasal 5-nya itu tentang tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Kalau saudara-saudara baca di dalam pasal 3, bahwa waktu Salomo bertanya-tanya Tuhan di Gibeon, tempat Musa mempersembahkan korban pada waktu itu, dia bertanya-tanya kepada Tuhan di manakah dia akan membangun bait suci. Lalu Tuhan memberikan dia hikmat yang dia butuhkan untuk membangun bait suci. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu atas petunjuk Tuhan dan juga atas desain yang diberikan oleh ayahnya Daud, Salomo kemudian membangun bait suci itu di Bukit Moria. Bukit Moria itu adalah tempat pertama kali Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban. Nah, rumah Tuhan ini dibangun di atas Bukit Moria, tempat dulu Abraham mempersembahkan korban, yaitu anaknya Yusuf. Pada pasal yang ke-6, Tuhan menepati janjinya kepada Daud, diulangi oleh Salomo bahwa Tuhan akan menegakkan kerajaannya di tengah-tengah keturunannya. Tuhan akan membangun bait suci ini di tengah-tengah keturunan yang dipilihnya, yaitu Salomo anaknya. Pasal 6 ayat 12 hingga ayat 42, Salomo menaikkan doa di hadapan Tuhan kepada Tuhan, dan kemudian dia meminta hal-hal yang luar biasa kepada Tuhan, di mana dia meminta bahwa jika terjadi hal-hal yang umatnya melakukan dosa, kalau umatnya datang atau berkiblat ke Yerusalem, ke bait suci ini, kiranya mereka mendapatkan perlindungan. Ada berapa banyak doa yang dinaikkan oleh Salomo dengan selalu setiap perkataan dia berkatakan, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediamanmu yang tetap, kiranya engkau mengampuni, kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan kepadamu, kiranya engkau mendengar dari sorga dan permohonan mereka, engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Jadi Salomo berdoa, Salomo bersyafaat, meminta hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa kepada Tuhan untuk pengampunannya, untuk belas kasihan, untuk keadilannya kalau terjadi apa-apa dengan umat Tuhan. Dia katakan, engkau yang kini berdiam di rumah di bait suci ini, biarlah setiap orang yang datang kepadamu, kiranya engkau mendengar dari sorga. Itulah yang menjadi doa-doa syafaat dari Salomo. Pada pasal yang ke-7, setelah Salomo berdoa, api turun dari langit dan mereka bersyukur memuji Tuhan, dan imam-imam tidak tahan untuk berdiri. Mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara, Tuhan selalu menjawab dengan api. Tuhan selalu menjawab dengan hadirat. Tuhan selalu menjawab dengan kuasanya setiap kali orang datang berseru kepada nama Tuhan. Pasal yang ke-7, saudara, ayat 11 hingga 22, akhir masa pemerintahan Salomo, saudara, diawali dengan beberapa peristiwa. Tetapi ini kalau di pasal 7 dan pasal 8 ini masih lama dari akhir masa pemerintahan Salomo.
yaitu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya di pasal 7 ayat 11 hingga 22. Selanjutnya di pasal 8 ada beberapa usaha Raja Salomo dijelaskan di sana. Saudara boleh baca secara rinci dan kita akan fokus pada hari ini bagaimana Salomo mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Saudaraku, apa yang dipersembahkan Salomo itu ribuan kambing, domba, lembu, tambun, itu yang sangat luar biasa. Itu bukan sekedar ekspresi dia memberikan harta, tetapi orang memberikan harta karena itu lahir dari hatinya yang bersyukur. Pada waktu mereka bersyukur, api Tuhan menjawab mereka dengan hadirat Tuhan yang nyata, yang luar biasa. Dan ada kalimat demi kalimat yang diberikan Tuhan di bibir mulut para pemuji pada waktu itu, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. For he is good and his mercy endureth forever. Saudara yang diberkati, pujian ini lahir dari bibir mulut pemuji Bani Asaf, Heman, Yedutun, saudara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pujian, penyembahan yang lahir dari Daud itu lahir juga di dalam diri Salomo. Pada saat dia mengikuti petunjuk petua dari ayahnya, dia menjadi generasi yang mengenal Tuhan. Dan muncullah kalimat sakti ini sebagai kalimat pujian, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar sama-sama tentang apa makna perkataan dari firman Tuhan ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, kita tahu seperti yang saya sharing tadi di dalam kesaksian, bahwa ada begitu banyak hal yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang menjadi lemah karena mereka tidak mampu bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Bahkan pagi hari ini, hati saya melimpah dengan ucapan syukur. Hidup itu misteri, saudara. Kita nggak tahu satu hari ini kita akan mengalami apa dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang mengucap syukur, dia mendapatkan kekuatan baru di dalam kehidupannya. Pagi hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar dan kita akan melihat dari ucapan syukur Salomo, hadirat Tuhan melimpah di dalam kehidupannya. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 5 ayat 7 berkata seperti ini. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, di tepat di bawah sayap-sayap kerub. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya firman Tuhan berkata, jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Yang demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tapi tidak kelihatan dari luar, dan di situlah tempatnya sampai hari ini. Di dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka membangun bait suci, apa yang ada di dalam di dalam tabut itu, awalnya tabut itu berisi 3 benda. Benda yang pertama itu adalah tongkat Harun yang berbunga. Baru benda yang kedua itu ada mana surgawi, salah satu sampel mana surgawi. Yang ketiga itu adalah kedua loh batu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi 2 benda ini kemudian hilang entah di mana, tetapi sesuatu terjadi. Tapi satu hal, bahwa itu tongkat Harun berbicara soal otoritas yang Tuhan percayakan kepada Harun, yang kemudian membuat Harun dipilih di depan mata bangsa Israel. Dan mana surgawi itu berbicara soal firman Tuhan. Firman Tuhan di mana ada mana surgawi setiap hari yang diberikan berbicara soal pemeliharaan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi bangsa Israel. Benda yang ketiga itu adalah hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, 10 hukum Allah. Saudara, seluruh hukum Taurat itu kemudian
menjadi penjabaran dari hukum Allah ini. Itu sebabnya ketika Kristus datang untuk memenuhi, menggenapi segala sesuatu di hukum Taurat. Dan sampai hari ini 10 hukum Tuhan itu masih terus berlaku dalam kehidupan kita. Sementara hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara, mari kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Nah, di dalam tabut itu masih ada kedua loh batu. Dan itu terus dipelihara ibadah-ibadah di bangsa Israel. Ayat yang ke-11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Bani Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka sendiri di sebelah timur Mesbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Wow, peniup nafiri tetap 120 orang. Gimana ramenya ya saudara? Ibarat malam tahun baru itu para peniup trompet itu udah get ready. Begitu pula saudara, kalau Tuhan datang di atas awan, peniup nafiri itu akan meniupkan nafiri dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Itulah senandung yang dinaikkan oleh jemaah Israel yang diiringi oleh 120 peniup nafiri dengan gambus, ceracap, alat-alat puji-pujian, alat musik sambil memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Rumah itu dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, apa yang Salomo lakukan? Dia selesaikan dengan luar biasa. Dan Tuhan berkenan, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Pujian ini, saudara, kemudian menjadi lirik yang digunakan oleh orang Kristen zaman sekarang ini untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara, ini pujian yang lahir dari hati yang memuliakan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hadirat Tuhan memenuhi pada saat engkau dan saya memuji kebesaran Tuhan. Pada saat kita memuji kebesaran Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Makanya pagi hari ini saudara, saya berdoa bagi engkau yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Katakan, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kemudian Salomo menaikkan doa-doanya. Dia bersyafaat, dia meminta banyak hal untuk jemaat Tuhan. Dia berdiri sebagai pemimpin hebat yang memikirkan masyarakatnya, yang memikirkan rakyat Israel. Dan apa yang dia minta, saudara? Berulang-ulang kali saya mencatat di sini, dia berkata, saya minta ini, dan itu karena engkau yang sudah berdiam di rumah Tuhan di Yerusalem untuk selama-lamanya. Ketika umatmu berdoa, kiranya engkau mendengar. Ada beberapa kata kiranya, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Ayat 30, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia. Ayat 33, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan padamu oleh orang-orang asing ini, supaya segala bangsa di bumi
mengenal namamu, sehingga mereka takut akan Engkau. Amin. Saudara, ternyata kenapa kita harus meminta? Supaya orang-orang percaya, supaya kita bisa takut akan Engkau. Karena untuk menjadi takut akan Tuhan itu ternyata perlu minta. Lebih banyak kita nggak takut sama Tuhan. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa semata-mata. Itu sebabnya salah satu permintaan Salomo. Saudara, biarlah orang-orang yang berseru sehingga mereka takut akan namamu seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah didirikan itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama Tuhan diserukan di atas nama yang telah didirikan itu. Kita perlu memiliki roh takut akan Tuhan. Minta daripada Tuhan. Kenapa? Karena dosa membuat kita tuh gak respect, gak takut sama Tuhan. Kita perlu minta pada Tuhan. Ayat yang 35 juga dikatakan, maka kiranya engkau mendengar dari sorga dan mendengarkan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan pada mereka. Inilah yang Salomo minta, doa syafaat untuk bangsa yang dia pimpin, saudara. Betapa pentingnya hamba-hamba Tuhan, pilihan Tuhan, untuk memikirkan keadaan jemaatnya. Waktu mereka memuji-muji Tuhan, berkatakan bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Salah satu ciri-ciri orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, kalau dia berdoa, yang dia utamakan itu orang lain, saudara. Kalau dia berdoa, yang dia minta itu untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan kota, untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan gereja Tuhan. Yang jadi pertanyaan, kalau setiap kali kita datang pagi-pagi benar, pertamanya nggak semangat. Kenapa? Karena hanya berdoa untuk diri sendiri. Saudara, kalau kita terlahir berdoa hanya untuk diri sendiri, kita pikir apa yang kita minta untuk diri kita sendiri. Setelah kita selesai berdoa untuk diri kita sendiri, kita ngapain? Ya tidur. Tapi orang yang memikirkan orang lain, dia melakukan upaya-upaya yang luar biasa. Sebagaimana Daud, saking dia berpikir tentang Tuhan, kerajaan Allah dan jemaat Israel, dia persiapkan segala sesuatu. Dan Salomo, ketika dia menjadi anak Daud, dia menjadi raja, hal yang sama yang dipikirkan adalah memikirkan orang lain. Dia berdoa untuk orang lain. Di dalam 2 Tawarik 6 ayat 42, kemudian dia menutup doanya, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu pada Daud hambamu. Doa Salomo, doa syafaat Salomo adalah meminta pertolongan daripada Tuhan untuk setiap orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan di rumah Tuhan yang dia bangun. Di ayat yang ketujuh ada ayat-ayat yang luar biasa, saudara. Berkatalah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Salah satu ciri-ciri bahwa doa kita itu berkenan, api Tuhan itu melawat. Bagaimana api Tuhan itu terjadi di zaman now, saudara? Api Tuhan itu dalam bentuk hadirat yang kita rasakan. Dan kita semua menyebutnya api. Kenapa api? Kita on fire. Berbicara semangat. Ada spirit. Ada glorious. Ada puji-pujian. Itu sebabnya orang yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ketika Tuhan jawab, ketika dia memuji Tuhan, dia memuji Tuhan dengan semangat, dengan luar biasa, dengan euforia yang semangat, karena ada api Tuhan yang membalas. Jadi saudara pastikan, kalau kita datang kepada Tuhan, pastikan Tuhan menjawab kita dengan api. Elia berdoa, Tuhan jawab dengan api. Salomo berdoa, Tuhan jawab dengan api. Musa dilawat Tuhan dengan semak yang dibakar dengan api. Gideon dilawat Tuhan dengan semak yang dibakar oleh api. Api merupakan bukti hadirat Tuhan nyata, bahkan hadirat Tuhan membakar. Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban, tetapi Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Hati-hati saudara, jangan terjebak dengan penyembahan yang berpusat kepada diri sendiri. Jangan terjebak di dalam doa-doa syafaat yang berpusat kepada diri sendiri. Tetapi belajar dari Salomo. Dia berdoa yang berpusat kepada, yang pertama kepada Tuhan.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Firman Tuhan katakan, kembalikan pujian dan mazmur dengan ucapan syukur itu hanya kepada Tuhan. Yang kedua, dia berdoa syafaat untuk jemaat kekasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, dia katakan, please, please, please God, jangan menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah segala kasih setiamu kepada Daud. Saudara, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus tahu bahwa langkah kita seringkali terpelecok. Langkah kita seringkali jatuh. Langkah kita seringkali lemah. Kita butuh mengingatkan Tuhan tentang kasih setia Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami, tetapi selamatkanlah kami. Oleh karena kami adalah orang yang kau urapi. Oleh karena Daud. Saudara, ayat yang kedua dari 2 Tawarik 7, para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan datang dalam bentuk awan kemuliaan. Wow, amazing saudara. Kita di zaman perjanjian baru kadang gak ada awan kemuliaan. Tapi kita bisa merasakan awan kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, jangan menyepelekan hadirat Tuhan. Hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, kalau hatimu berkenan, hadirat Tuhan melingkupi, dan engkau bisa berkata, ya Aba ya Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jangan memandang rendah hadirat. Usah memandang rendah tabut Tuhan. Seolah-olah itu tabut biasa. Ketika lembu-lembu itu tergelincir dengan semangatnya, dia tahan itu tabut Tuhan, tetapi tidak ada penghormatan di sana. Apa yang terjadi? Dia mati seketika itu juga. Hofni dan Pinehas memakan persembahan dengan tidak menghormati Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka dibunuh, saudara, melalui bangsa Filistin yang menyerang pada waktu itu. Orang yang tidak menghormati hadirat Tuhan, yang tidak dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, maka tidak bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Bahkan pada hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan lalu engkau berkata, firman Tuhan hari ini kok biasa aja ya. Firman Tuhan hari ini kok enggak menyentuh hati saya karena enggak ngorek-ngorek dosa saya. Saudara, stop sifat-sifat yang seperti itu. Kita hanya mau tersentuh dalam hadirat Tuhan. Kita hanya mau nangis di dalam pujian penyembahan. Kalau kita dikorek dosa kita, kalau kita dikorek masa lalu kita. Saya mengerti sedikit tentang karakteristik orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan gak korek dosanya, dan kalau tidak ada semacam penyataan marifat penyataan marifat yang membukakan dosa-dosa dan pelanggarannya, seringkali orang datang ke Tuhan itu biasa-biasa saja dan menganggap hadirat Tuhan itu B aja. Kita harus sampai di titik ini bahwa apapun ujian penyembahan, mau kita mengulang-ulang bahasa yang sama, tapi you must respect your God. Detik dimana engkau ketika mulai tidak respect dengan Tuhan, hari ini kayaknya monoton, WL-nya juga hari ini kok biasa-biasa aja, khotbah hari ini dari Ibu Priscilla kok biasa-biasa aja. Gak ada tuh yang seperti sebelumnya mengorek-ngorek, seolah-olah ada marifat yang mengorek dosa saya sehingga saya terkaget kok tiba-tiba Tuhan tahu ya doa saya. Saudara, stop dengan kekaguman dengan hal-hal yang spektakuler. Engkau harus sampai pada titik di mana ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, harus dengan sebuah kesadaran bahwa yuk kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk berhenti untuk mencari hamba-hamba Tuhan yang bisa membuktikan bahwa engkau melakukan dosa dan hamba Tuhan itu tahu. Dan engkau hanya tergerak, hanya di pergerakan-pergerakan movement yang spektakuler. Dan untuk persoalan-persoalan yang biasa-biasa saja engkau tertidur dan gak merasakan apa-apa dalam hadirat Tuhan. Stop penyembahan yang seperti itu. Tapi kita harus masuk di dalam level penyembahan yang konsisten, konstan, bahkan menyadari bahwa ketika kita mengembalikan segala ucapan syukur, hadirat Tuhan itu ada, saudara. Dan if you feel the spirit of the Lord, begitu engkau merasakan the presence of God, akan terjadi, saudara, di mana penyembahan korporat, Tuhan menjawab dengan api Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita perlu bertobat dengan pujian penyembahan yang rutinitas.
Hari ini kita perlu bertobat dengan pujian penyembahan yang biasa-biasa sehingga kita nggak ngerasa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bukan dirasa, tapi hadirat Tuhan termanifestasi di hati orang-orang yang mempersembahkan korban-korban yang terbaik. Kenapa pujian ini lahir dari para pemuji dan penyembah? Pujian penyembahan ini lahir sebagai nubuatan. Kita menyebutnya saat ini adalah kalimat profetik. Kenapa kalimat profetik itu ada? Sebab diawali dengan korban, mesbah, dan korban bakaran yang ribuan banyaknya itu. Jadi saudara, kita harus bertobat dengan gaya-gaya hidup yang lama, yang mencari penyembahan-penyembahan yang spektakuler. Tapi menyembahlah dengan penuh hikmat, maka akan keluar puji-pujian dan mazmur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, perkataan yang ditaruh Tuhan di mulut para pemuji, itulah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara, kalau mau masuk sampai pada level ini, perbaiki mesbahmu. Tuhan akan memulihkan pondok Daud, sebab Tuhan mencari orang-orang yang cara hidupnya masuk di dalam manuver-manuver penyembahan yang melahirkan keintiman dengan Tuhan. Ada awan kemuliaan di dalam setiap pujian penyembahan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Itu hari raya pengorbanan yang luar biasa. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka, begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud. Back to Daud again. Dia tidak hanya sekedar pemuji, tapi dia pembuat alat musik. Bukan sekedar pemain musik, tapi pembuat alat musik. Kreativitas, idea untuk memuliakan Tuhan itu selalu lahir kalau hati kita tertuju kepada Tuhan. Makanya saudara, kita jangan nebeng pujian penyembahan. Nebeng tuh begini, kalau WL bagus, lagu bagus, mood bagus, diciptakan oleh pemuji di gereja bagus, baru saya bisa memuji Tuhan. No saudara, ciptakan alat musik sendiri, ciptakan pujian sendiri, ciptakan moodmu sendiri untuk memuji Tuhan. Daud menciptakan alat musiknya sendiri. Ciptakan alat musik sendiri itu bagaimana? Engkau bisa menggunakan kaleng, ketuk-ketuk untuk memuji Tuhan. Engkau bisa menggunakan suaramu sebagai alat untuk memuji Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Setiap kali mereka ditugaskan, Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu, para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Mazmur 118 dan Mazmur 136 berulang-ulang mengulangi kalimat yang sama ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menaruh perkataan ini di bibir mulut para pemuji, perkataan ini biasa-biasa saja. Tetapi karena perkataan ini ditaruh Tuhan di bibir mulut para pemuji, maka perkataan ini menjadi sebuah pengagungan yang luar biasa dan mengundang awan kemuliaan Tuhan. Saudara, di dalam hati yang haus dalam memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan menaruh perkataannya. Doa yang lahir dari ucapan syukur dan korban persembahan akan melahirkan api Tuhan dan jawaban bagi setiap doa-doa kita. Mari saudara, jangan berhenti mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan engkau bisa menggunakan apa saja menjadi alat musik. Salomo dijawab oleh Tuhan. Doa Salomo dijawab Tuhan. Di dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat 11 berkata seperti ini. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya.
Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14, ini ayat yang wow, spektakuler, dan ayat yang menjadi rema bagi kita semua. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Doa Salomo, doa syafaat yang tadi, telah membuka mata Tuhan, membuka telinga Tuhan, sehingga Tuhan menaruh perhatian kepada Israel kalau mereka nantinya akan berdoa pada waktu itu. Dan hingga kini mata dan telinga Tuhan terbuka untuk kita. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan di situ sepanjang masa. Saudara, setelah saya bertobat lahir baru mengenal Tuhan sebagai juru selamat pribadi, saya merasakan bahwa hidup itu mengalami titik balik pemulihan. Di saat apa? Saat mengenal Tuhan. Yang kedua, saat saya bertobat. Yang ketiga, saat saya berbalik. Dan yang keempat, saat saya sungguh-sungguh melakukan apa yang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ini rumus-rumus pemulihan di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang bermimpi untuk dipulihkan tapi nggak mau mengalami tahap kehidupan yang ini. Bertobat, berbalik, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. 5 hal, saudara. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, berbalik, dan menaikkan doa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dari surga. Kalau kita punya clue, ini dia, saudara. Hidup kita akan selalu mengalami kemuliaan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat di pesan Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 14 ini. Umat yang merendahkan diri, umat yang berdoa, umat yang mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, melakukan ketetapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Saudara, engkau tidak kebetulan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan minta engkau bertobat, bertobat aja, saudara. Taat saja. Tanggalkan. Jangan kau tahan di fase yang ini. Engkau mau bertahan di fase di mana engkau mempertahankan dosamu. Gak ada gunanya, saudara. Jangan mimpi mendapat pemulihan kalau tidak bertobat. Jangan mimpi mendapat pemulihan kalau tidak berbalik. Kalau engkau mau mengalami titik balik di ekonomimu, hari ini putuskan. Tinggalkan yang perlu engkau tinggalkan. Merokok, berjudi, main perempuan, tinggalkan, saudara. Lalu engkau akan melihat titik balik ekonomimu terjadi dalam kehidupanmu. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan padamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai perjanjian dengan Daud yang kuikat dengannya. Takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tapi jika kamu ini berbalik meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan, pergi ibadah pada Allah lain dan sujud menyembah padanya, aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan padamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa-bangsa. Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Setialah dengan Tuhan. Kalau Salomo saja Tuhan tidak menyayangkan, apalagi kita. Dan Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk mengutusnya anak ini agar Kristus Yesus menjadi juru selamat bagi kita. Makanya jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. 2 Tawarik 8. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran, dan kemudian dia mempersembahkan ibadah-ibadah di setiap bulan-bulan baru 3 kali setahun pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, hari raya penduk daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan
rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian, menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang, karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpan dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah Tuhan itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan ini bahwa firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalimat ini kalimat sederhana yang selalu diulang-ulang oleh para pemuji Daud, tetapi memiliki makna yang spektakuler. Beberapa detik ini mari kita renungkan bahwa memuji Tuhan itu baik di hadapan Tuhan. Perkataan pujian ini bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa sangat penting untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau kita mau menyembah Tuhan di pagi-pagi hari ini, awali dengan ucapan syukur. Jangan dulu mengeluh. Jangan dulu takut. Jangan dulu khawatir nanti sebentar bagaimana. Nanti besok bagaimana. Nanti sepanjang bulan ini bagaimana. Uang di dompet saya tinggal 100.000. Nanti bagaimana kalau saya nggak cukup. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, maka kebaikan yang kita nggak pernah sadari tiba-tiba akan nampak di depan mata. Oh, ternyata saya itu luar biasa Tuhan sudah berkati. Dan ketika engkau mengucap syukur, engkau memperkatakan bahwa hari ini dan besok akan baik-baik saja. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan pasti tolong, besok Tuhan juga pasti tolong. Dalam Mazmur 147 ayat 1, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Saudara, biasakan memuji Tuhan, amin. Jangan terbiasa mengeluh, menyalahkan Tuhan, apalagi. Itu bukan karakteristik penyembah. Itu bukan karakteristik seorang yang memuji dan mengenal Tuhan. Bersyukur saja, bermazmur itu baik bahkan indah. Layaklah memuji-muji itu. Pantaslah kalau engkau dan saya itu memuji-muji Tuhan. Dan yang berikutnya, Mazmur 117 ayat 2 berkata, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, perkataan bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahkan kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan memelihara hidup para generasi. 1000-an angkatan Tuhan pelihara. Apalagi cuma engkau yang hidup kita paling lama 70 sampai 80 tahun. Masakan Tuhan gak akan memelihara Priscilla? Di Papua saya merasakan pemeliharaan Tuhan. Saya bisa makan enak, makan ikan dengan harga 5.000 perak sangat murah, bahkan menerima dengan cuma-cuma, diberkati. Di tengah-tengah yang saya pikir Kepulauan Woi itu menakutkan. Gak ada lampu, gak ada signal. Orang merasa sekarang kalau nggak ada signal rasanya hidupnya mati. Hidup segan mati tak mau. Tapi ternyata tanpa signal pun kita bisa hidup, saudara. Kalau kita merenungkan betapa besar kasih setianya yang hebat atas kita. Kesetiaan Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Itulah akan lahir ucapan syukur. Dan orang yang bersyukur, apapun keadaan yang kau miliki, engkau akan tetap kuat, 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 dan kuat. Karena apa? Karena selalu punya alasan untuk memuji Tuhan. Selalu punya alasan untuk mengucap syukur. Selalu punya alasan untuk melihat kebaikan Tuhan. Hidup itu selalu terasa berpelangi, bukan hitam putih. Kalau kita melihat tentang kasih setia Tuhan. Tetapi aku berkat kasih setiamu. Aku berkat kasih setiamu Tuhan yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Seorang pemuji dan penyembah, dia selalu positive thinking. Bahkan dia akan mampu bersujud kepada Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Bahkan ketika dia rasa kalau di gereja itu pemain musik, pemujinya itu biasa-biasa aja.
dia tetap punya alasan untuk bersujud di hadapan Tuhan. Mari saudara, melayani Tuhan. Bukan hanya kalau mood. Memuji Tuhan bukan hanya kalau pagi-pagi engkau bangun bagus, bangun dengan mood yang baik. Mari memuji saudara, bukan karena engkau dengar dari kata orang, tapi mulailah dengan pengenalan secara pribadi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di sana ada iman, ada ucapan syukur, dan ada pengagungan. Kalau ini terjadi di dalam kehidupanmu, engkau positive thinking dalam segala hal, engkau mampu melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal, maka engkau akan merasakan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jangan selalu menunggu hamba-hamba Tuhan hebat ya. Jangan selalu menunggu berkat-berkat yang spektakuler ya. Jangan selalu menunggu orang lain yang pimpin kamu untuk memuji. Diri sendiri yang pimpin ya saudara. Walaupun hari ini mungkin engkau sedang sakit, tenggorokanmu gak bisa memuji Tuhan. Katakan saja begini seperti Ibu Christina Farak Minela. Ciptakan alat musik. Daud menciptakan alat musik sendiri. Di saat dia tidak punya alasan untuk memuji, dia cari alasan untuk bersyukur. Amin. Hari ini saya pasti sedang bertemu dengan orang-orang yang hebat, yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemuji-pemuji yang lebih baik lagi. Tinggalkan kebiasaan lama ya. Tidak selalu memuji Tuhan harus dalam keadaan spektakuler, tetapi di dalam keadaan yang tenang, teduh. Saat engkau mengingat kebaikan, engkau berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Awan kemuliaan Tuhan itu akan turun, melahirkan puji-pujian yang dahsyat dan mulia. Dan bahkan hari ini saudara, pagi hari ini saya merasakan hadirat Tuhan bersama. Mari kita sembah dan memuji. Tinggalkan kebiasaan. Kau hanya mau memuji Tuhan kalau ada pujian penyembahan yang spektakuler hari ini. Ialah pujian penyembahan yang lahir dari rasa bersyukur. Banyak yang kau perbuat. Haleluya, haleluya. Bapak kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini mengambil bagian dalam kehidupan. Kau memberkati Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang selalu setia mengikuti channel ini. Kami berdoa secara khusus Inang Uda, Risma Tuhan, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus, recovery terjadi. Secara khusus kami bawa doa kepada Ibu Leni Manaroinsong yang sempat mengalami drop di tubuhnya kemarin pada waktu beristirahat di rumahnya oleh karena pasca operasi dan kemoterapi. Tuhan jamah Ibu Leni Manaroinsong, Tuhan dalam nama Yesus. Kami memerintahkan kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang diberikan Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Leni Manaroinsong. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Vika Sumeke Tuhan. Ibu Vice Sumeke Tuhan dalam nama Yesus. Engkau jamah pulihkan keadaannya di rumah sakit Malalayang dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan kesehatan, kekuatan menjadi bagian hamba-Mu. Bapak Hadrianis Napitupulu Tuhan, orang tua kami, sembuhkan dari kesehatan jantung, tekanan darah tinggi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus untuk Rio Tuhan. Engkau Tuhan memberikan Tuhan jawaban yang terbaik Tuhan. Engkau berikan pemulihan atas Rio Tuhan. Engkau jamah kehidupannya Tuhan, dibaharui kekuatannya Tuhan. Sehingga dia menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Dia dapat menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia akan berhasil dan beruntung. Dia akan mensyukuri berkat-berkat yang sudah dia terima.
Ketika dia bersyukur, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia akan belajar dari pengalaman hidupnya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tahun 2022, di tahun 2023, Rio akan tumbuh menjadi anak muda yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama kami, Mama Eska. Tuhan, pemulihan kesehatan kekuatan menjadi bagiannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung Herliana yang selalu setia mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, pemulihan hari demi hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Teti Tuhan. Ibu Teti di dalam pemulihan kesehatannya Tuhan. Batuk-batuknya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak lupa kami berdoa untuk Ibu Freli Tuhan. Di dalam kesaksiannya Engkau lawat keluarganya Tuhan. Engkau campur tangan sehingga ada solusi di tengah-tengah kehidupannya. Tante Diana Tuhan Engkau berkati. Tante Duma Tuhan Engkau berkati Tuhan. Inang Uda Tiarma Engkau berkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yang tidak dapat menyebutkan satu persatu Tuhan, kami melepaskan belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga setiap saudara-saudara kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Kurnia dan Isabel Tuhan, anak-anak muda ini yang dalam pergumulan, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau pulihkan keadaan mereka. Bahkan Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, biarlah senantiasa ada ucapan syukur di bibir mulut mereka, sehingga mereka diberkati oleh Tuhan senantiasa. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Kami sambut berkat Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Tuhan setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.